Jadi sempat berbincang juga di dalam, jadi banyak cerita ke kita bahwa bagaimana kondisi saudara-saudara muslim kita di Uighur. Nah, bersama kita saat ini sudah hadir dua pembicara. Ada Pak Heru Susetio, ya. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Hukum, Pak, ya, di UI. Kemudian di samping kiri saya tepat ini adalah Pak Fajar Sadik. Usut punya usut, ini katanya pernah gitu ya, mencicipi singgah gitu ya Pak ya, di di negeri yang jauh. Yang jelas bukan Kalimantan, ya. Di negeri yang akan kita ceritakan pada malam hari ini. Dan nanti juga insya Allah akan membersamai kita Ustadz Bakhtiar Nasir, ya. Di saatnya nanti insya Allah beliau juga akan membersamai kita. Baik, sebelumnya saya juga harus menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya, ikhwan dan akhwat fillah, bahwa Pak Heru ini nampaknya akan meninggalkan kita lebih duluan, ya, karena beliau mengejar jadwal kereta begitu ya Pak ya. Jadi beliau minta izin tadi ke saya, minta izin untuk menyampaikan materi terlebih dahulu, ya, sebetulnya seharusnya Pak Fajar Sadik, ya, menyampaikan materi terlebih dahulu, hanya saja karena Pak Heru request untuk lebih dulu menyampaikan, jadi nanti di sesi pertama kita akan perkenankan kepada Pak Heru untuk menyampaikan bagaimana kita concern dengan permasalahan kaum muslimin sedunia termasuk Rohingya, Uighur dan sebagainya. Langsung saja. Ini mungkin saya nggak akan bicara tentang sejarah Uighur karena ada Pak Fajar mungkin lebih akurat, karena saya walaupun saya pernah ke Cina, saya nggak pernah ke Xinjiang. Jadi hanya teman ada dan juga data sekunder, cuma nggak pernah ke sana, jadi lebih baik yang pernah ke sana. Jadi saya akan bicara masalah sisi hukum dan HAM saja yang menjadi spesialisasi saya. Ya, masih. Lanjut. Terus, naik. Turun Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat dari segi peta ini memang Uighur itu ya ada di ZXUAR alias Xinjiang Uyghur Autonomous Region alias wilayah yang memang wilayah otonom di Cina. Dia bagian dari PRC, People Republic of China, atau kita disebut RRC. Tapi memang dia ada di posisi terluar. Dan bukan cuma Uyghur yang ada terluar, Tibet pun terluar. Tibet pun masalah, Tibet pun merebut perhatian dunia, jadi banyak diskriminasi dan persekusi terhadap orang-orang di Tibet yang menghendaki otonomi itu berpisah dengan PRC. Karena sejak tahun 1949 Cina menjadi negara komunis. Setelah sebelumnya berganti-ganti rezim, sempat ada dinasti yang begitu, dinasti sejak zaman abad-abad sebelum Masehi bahkan sudah menguasai Cina. Sejak tahun 1949 ada revolusi kebudayaan, ada cultural revolution, menjadi negara komunis. Sejak itulah terjadi kekerasan demi kekerasan atas nama komunisme yang sampai sekarang mungkin kita salah satu negara komunis yang masih bertahan di dunia. Sementara yang lainnya kan sudah mulai goyah. Ada Vietnam juga negara komunis, Laos pun komunis namun tampak keluar kapitalis. Laos sama, mungkin saya pernah ke Laos, pernah ke Vietnam, kemudian Korea Utara, semua single party alias cuma satu partai politik yaitu partai komunis. Juga Kuba ataupun Cuba, yang lainnya sudah selesai ya, di Amerika Selatan juga ada, di Eropa Timur sudah selesai semua, mantan Rusia sudah bubar, mantan Uni Soviet, tapi Cina masih bertahan deh. Jadi komunisme gaya Cina.
Yang untuk itulah mungkin yang membuat kasusnya agak berbeda dengan kasus Rohingya. Agak beda antara Rohingya dengan Uighur karena Myanmar bukan negara komunis walaupun dia negara fasis. Jadi kita bisa bedakan fasis beda dengan komunis, dia negara rezim militer yang otoriter tapi bukan negara komunis yang dikuasai tentara, rezim tentara tapi masih ada pemilunya. Masih ada demokrasi, walaupun demokrasi bohong-bohongan, mirip Indonesia zaman Orde Baru. Lanjut. Dan mungkin yang menjadi masalah karena Uighur ini kasus sudah cukup lama sebenarnya, sangat lama sekali. Cuma ngomong tidak, dunia tidak terlambat tahu, kalaupun tahu pun juga informasinya tidak utuh. Karena informasinya begitu dihemat atau dibatasi, sehingga kita nggak menerima informasi yang utuh tentang apa tuh Uighur. Kita kadang susah membedakan apa Uighur, apa Xinjiang, apa ada lagi Muslim kan cuma Muslim Cina bukan cuma di Xinjiang, ada di daerah apa namanya, ada juga di Guangzhou, ada di daerah Ningxia, ada Muslim Hui juga segala macam. Jadi nggak cuma Uighur. Orang bingung gimana bedainnya. Dan tapi dan juga ada yang Muslim di di Kunming dan dia tersebar di mana-mana. Dan tidak semua dalam kondisi menderita, namun yang ini yang mungkin jadi perhatian ekstra, tapi juga orang dibuat bingung karena informasinya tidak utuh. Bahkan belakangan timbul pembelaan dari kedubes Cina, dari orang-orang yang pro dengan berita Cina mengatakan harus klarifikasi yang terjadi adalah masalah dalam negeri Cina, termasuk pemerintah Indonesia. Pak Wapres mengatakan ini masalah dalam negeri Cina, nggak usah ikut campur. Kita bingung nih, giliran masa Rohingya kita hiperaktif. Indonesia kirim bantuan, Bu Retno, Menlu bolak-balik datang ke sana, beri bantuan, bahkan kita bikin sekolah, bikin rumah sakit. NGO kita banyak datang ke Arakan. Tapi kenapa kita nggak mengatakan masalah dalam negeri Myanmar? Karena giliran RRC kita mengatakan masalah dalam negeri. Bedanya apa? Ini kayak membuat kita bingung. Nanti kita bedah secara politik internasional. Lanjut. Menurut ada dua LSM ngetop di tingkat internasional, namanya Amnesty International dan Human Rights Watch. Amnesty International dan Human Rights Watch. HAM-nya. Jadi ini memang sudah terjadi. Ini kalau yang diangkat oleh Human Rights Watch, oleh Amnesty International biasanya itu akurat ya. Setelah terjadi ya camp, ada kerja paksa ataupun dengan nama re-education, dididik kembali. Dan yang sebenarnya sih supaya mereka ya kembali menjadi orang Chinese, orang Cina yang taat sama negaranya, sama pemimpinnya dan sebagainya. Dan yang penting tunduk pada Partai Komunis. Dengan nama re-education alias pusat pendidikan, pusat dididik kembali. Dianggap mereka nggak terdidik atau dianggap gagal sebagai warga negara yang baik gitu. Sama kayak sekarang kan begitu di Indonesia kan. Trennya begitu, harus kembali. Sekarang di kampus-kampus akan dibuat unit kerja Pancasila. Seolah kita kurang Pancasilais. Unit kerja pengawal ideologi negara. Kemarin kasus di IPB sama tapi memang ada guru besar yang ceramah di IPB, ceramahnya malah kampanye pada salah satu paslon diinterupsi. So besok IPB akan dibuat unit khusus untuk pengawal ideologi negara, akan dianggap mahasiswa kurang Pancasilais, makin radikal dan sebagainya. Jadi sebenarnya sama, cuma ini lebih kasar dan di Cina ini lebih kasar. Kalau di Indonesia mungkin si levelnya lah cukup agak-agak diplomatis. Lanjut. Dan setelah tahun 49 penindasan ataupun diskriminasi dan persekusi pada orang Uighur itu semakin kuat ya. Mungkin istilah persekusi ini istilah yang baru didengar atau tidak umum. Nah, Nabi bingung apa sih persekusi itu? Apa sih torture? Apa persekusi? Apa abuse? Hampir sama, cuma beda. Persekusi itu penyiksaan baik fisik, non fisik, verbal termasuk yang didasarkan karena perbedaan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin dan sebagainya, itu persekusi. Kalau torture itu penyiksaan juga, cuma pelakunya biasanya aparat atau yang punya kewenangan. Kalau abuse itu lebih luas daripada keduanya dan lebih umum. Jadi persekusi itu terkait dengan karena lu beda, kamu bukan bagian dari saya gitu dan sebagainya. Jadi disebut persekusi.
Jadi sejak tahun 49 ketika Partai Komunis berkuasa di Cina, maka semakin kuat bentuk dan dulu mungkin yang kurang beruntungnya, dulu kan nggak ada sosial media gitu, nggak ada TV, nggak ada radio, nggak ada internet. Dan sampai sekarang pun Cina punya Google sendiri, punya YouTube sendiri, punya Twitter sendiri gitu, punya Facebook sendiri gitu, ada Weibo lah segala macam. Bahkan ada Alibaba, ada Jack Ma, segala macam. Jadi mereka nggak tergantung sama Google, nggak tergantung dengan YouTube, nggak tergantung sama Instagram, segala macam. Jadi itu informasi begitu kuat dikontrol dan sebagainya. Dulu susah, dulu nggak ada perangkatnya. Sekarang begitu ada dibatasi juga, dikontrol ketat. Dan mereka punya mekanisme sendiri untuk mengontrol berita. Lanjut. Jadi bentuk yang terjadi adalah kidnapping alias penculikan, kemudian forced imprisonment, pemenjaraan atau penahanan sewenang-wenang, kemudian torture, penyiksaan. Torture artinya penyiksaan oleh aparat, kemudian frequent killings and execution, terjadi pembunuhan secara sering dan juga eksekusi secara cukup massal, masif dan sering. Lanjut. Namun juga kenapa banyak negara-negara yang cenderung tidak mau mengkritisi Cina. Ini yang bedanya. Kenapa giliran Myanmar orang banyak menghajar Myanmar, giliran Cina orang diam, termasuk Indonesia. Dijelaskan oleh seorang peneliti dari Amerika Serikat. Ini penjelasannya karena Cina punya posisi yang berbeda di dunia internasional. Myanmar negara kecil dan miskin, tergantung ekonomi, sumber daya alam, sumber daya pada negara lain. Militer tergantung. Cina tidak. Cina begitu berkuasa, termasuk di Indonesia juga. Dan itulah kenapa Indonesia pun tidak vokal untuk mengkritisi masalah Uighur, karena ada keterikatan secara ekonomi, juga secara politik dan juga secara hubungan internasional. Cina ini barangkali satu-satunya negara di anggota Dewan Keamanan PBB, kan ada 5 negara yang anggota yang Dewan Keamanan yang disebut Big Five, disebut negara tetap di Dewan Keamanan. Anggota Dewan Keamanan itu Secret Council, yaitu Rusia, Amerika Serikat, Prancis, Cina, dan Inggris. Dan Cina kerap kali membantu Indonesia untuk mengeblok atau melawan manuver inisiatif yang ingin membuat referendum untuk Papua. Jadi di sini jadi semacam kita ini ada politik semacam saling backup sama Cina. Kita nggak mau ngeritik Cina karena Cina punya power secara politik, secara ekonomi, dan secara sosial, dan Cina kerap membantu Indonesia dalam ngeblok segala manuver secara untuk Papua yang sering diangkat oleh Australia lah, Vanuatu, Papua Nugini dan sebagainya. Jadi semacam hubungan yang mutual benefit, walaupun benefitnya kebanyakan Cina nggak ke kita. Jadi ya dia anggota Big Five, dan kita pun sekarang sedang jadi anggota Dewan Keamanan. Tahun ini dan tahun depan bisa jadi anggota Dewan Keamanan PBB, anggota tidak tetap alias non-permanent members, karena ada 5 anggota tetap dan 10 anggota tetap dipilih setiap 2 tahun. Kita sekarang sedang jadi anggota Dewan Keamanan PBB. Harusnya kita bisa lebih proaktif, nyatanya tidak, ataupun belum. Lanjut. Dan kenapa juga kita lihat coverage tentang Uighur di media barat juga tidak sederas coverage terhadap Tibet. Tibet itu begitu luas coveragenya gitu. Begitu luas, begitu banyak coveragenya, bagaimana kezolimannya dialami orang-orang di Tibet, diangkat jadi film, jadi berita, sementara tidak jadi yang sama untuk Uighur. Maka disebutkan it was found that the media has covered the Uyghurs far less in comparison to the coverage of Tibetans. Is ultimately distinguished that there is overarching lack of awareness of the Uyghur movement in many Western population. Makanya orang Barat banyak yang nggak tahu, termasuk kita juga. Kita tahunya juga dulu, bahkan kapal kita sudah dengar lama ya. Cuma di sini pun tidak banyak mewarnai media-media di Indonesia. Lanjut. Ini antara Tibet dan Uighur terjadi perbedaan perhatian. Yang ada malah ini yang kurang menguntungkan ya. Malah yang diangkat dan itu cenderung diamini oleh pemerintah Indonesia, Uighur itu emang harus diedukasi karena mereka separatis dan teroris. Nah, itu yang diangkat. Jadi dengan bahasa mereka itu memang harus dididik kembali karena mereka militan, radikal, teroris. Jadi harus diedukasi kembali. Itu frame, itu narasi yang memang dibuat oleh pemerintah Cina untuk menjustifikasi persekusi pada orang Uighur. Dan akhirnya ini cara yang sama digunakan juga di Indonesia sebenarnya. Karena dengan isu-isu radikalisme, maka timbullah program, sekarang ada program deradikalisasi.
ada kontra radikalisasi dan sebagainya yang akhirnya masuk ke masjid-masjid, kampus-kampus, ini di tendes kampus radikal, PTN radikal, masjid radikal, sama juga akhirnya. Kalau yang radikal di mana, yang nggak jelas juga apa definisinya radikal. Dan ini jadi untuk menjustifikasi Islamic terrorism. Ya, ini yang kemudian dibeli oleh media termasuk oleh pemerintah kita juga. Oh, wajar dong dikeraskan mereka teroris. Sama seperti Rohingya juga. Jika kita ingin memberikan bantuan support advokasi, disebut, oh mereka kan emang orang separatis yang radikal dan teroris. Nah mereka memang ada segelintir orang Rohingya yang kemudian terlibat dalam kekerasan, bergabung dengan Arakan Rohingya Salvation Army, bala keselamatan Arakan. Cuma itu sebagian kecil yang nggak bisa digeneralisasi. Sama seperti Uighur, katakanlah ada kelompok garis kerasnya, ya ada, setiap negara biasanya ada. Namun tidak bisa menjustifikasi bahwa dan menggeneralisasi satu militan, satu teroris nggak berarti seluruh teroris gitu. Yang kemudian harus, tapi ini yang kemudian dibeli dan diyakini oleh media, oleh sebagian dan juga oleh pemimpin di Barat masuk di Indonesia. Lanjut. Jadi framing sebagai terorisme, jadi framing sebagai teroris. Setelah 9/11, setelah 9/11, kencang sekali propaganda Barat tentang Islamic terrorism, teroris Islam. Kenapa Tibet itu populer nggak diangkat? Karena mereka bukan Muslim rata-rata. Kenapa Uighur nggak populer? Karena Uighur Muslim. Udah penjelasannya gampang. Sama kayak Papua. Di Papua terjadi penembakan TNI pekerja yang sedang bikin jalan Trans Papua. Terorisme bukan? Terorisme. Kenapa nggak disebut terorisme oleh pembuat kebijakan? Disebut KKB. Kelompok kriminal bersenjata. Nggak bisa, itu terorisme. Saya belajar itu kok, itu bidang saya. S3 saya tentang terorisme. Saya pembelajar viktimologi, itu terorisme, unsur terpenuhi. Ada kekerasan, ada korbannya sipil, kemudian tujuannya politik, itu terorisme banget. Disebutnya apa? Kelompok kriminal bersenjata. Kenapa? Karena bukan Muslim, bukan Arab, bukan Timur Tengah, dan karena ada misi lain. Khawatir kalau dicap teroris malah misah benar di Indonesia. Jadi akhirnya di eman-eman, disayang-sayang. Wah kamu hanya kriminal aja kok, kamu bukan teroris. Tapi nggak adil buat umat Islam. Ini yang terjadi. Kelompok Poso, berapa orang yang ini teroris langsung, mujahidin Indonesia Timur. Di giliran KKB, Kogoya namanya, ya gila susah namanya. Kelompok Kogaya, kira bukan teroris, kelompok kriminal bersenjata. Ya terserah mereka lah buat. Kan hukum itu dibuat oleh penguasa. Mana kejahatan itu juga ditafsirkan, termasuk RUU undang-undang rancangan undang-undang PKS, penghapusan kekerasan seksual itu juga dibuat. Jadi mana yang jahat, mana yang bukan tergantung penguasa, kayak yang buat hukum dia gitu. Jadi ya gitu aja, simple. Lanjut. Juga ada proses the extremification, ya, the education sudah dibahas tadi. Lanjut. Justifikasi terus. Ya juga ada ya tindakan represif karena mereka dianggap sebagai teroris, maka dijustifikasi untuk melakukan kekerasan seperti represif. Lanjut. Juga ada di label, apalagi ada East Turkistan Islamic Movement. Nanti Pak Fajar bisa cerita. Ada ETIM yang disebut sebagai dikategorisasi sebagai International Terrorist Organization. Ini pun kadang-kadang tidak adil. Karena yang buat label itu orang-orang sebenarnya teroris juga. Tapi terorisme teroris negara. Kayak beberapa lembaga kayak Hamas disebut teroris, Hamas. PLO pun disebut teroris. Kenapa? Yang buat daftar dia sendiri, terserah dia. Jadi kita pun bisa buat daftar yang sama. Misal daftar teroris ala AKL bisa juga. CIA teroris bisa. Yang buat ini kekuatan narasi aja, kekuatan frame kan. Jadi enggak ada istilah baku. Hamas dibilang teroris, padahal pemenang pemilu di Palestina. Sementara Israel bukan teroris. Jadi ini memang kadang-kadang tidak adil lah, kekuatan narasi, kekuatan media, dan kekuatan politik begitu kuat. Lanjut. Ini juga di Indonesia juga mungkin Uighur sempat dipandang miring oleh sebagian halayak karena yang diangkat malah sisi bergabungnya dengan kelompok Santoso di Poso lah. Sampai bahkan ada yang ditangkap dalam ada perjalanan dari Makassar ke Poso, ada 4 yang kemudian ditahan dan divonis di pengadilan negeri. Karena dianggap mereka berangkat untuk ini siapa yang benar apa yang salah kita nggak tahu. Cuma yang jelas ini sudah jadi terekam dalam recordnya pemerintah Indonesia, penegak hukum. Oh mereka kan teroris segala macam.
Jadi itu kemudian ini yang dibeli juga oleh, dan pemerintah Cina pun nggak mengadvokasi mereka gitu, malah kemudian menjustifikasi. Lanjut, ini yang kemudian diadili di pengadilan negeri di Jakarta, dianggap bergabung dengan kelompok Santoso di Poso. Lanjut, dan ini bentuk-bentuk peminggiran masalah kesehatan, akses ke perumahan, akses ke pekerjaan, di profiling, dilakukan diskriminatif, dicek, dan ada pembatasan bergerak, traveling. Lanjut, terus naik. Jadi sebenarnya Cina juga sebenarnya dia apa ya? Cina itu sebenarnya dari segi hukum ini sudah lumayan bagus. Banyak mengadopsi, banyak mengakui hukum internasional. Banyak mengadopsi, banyak mengakui, banyak ratifikasi. Ada hukum yang melarang diskriminasi, mengakui persamaan dan non-diskriminasi dalam konstitusi Cina. Namun ini sekedar undang-undang tapi nggak benar-benar mewujud di lapangan. Lanjut. Kemudian ini beda antara kasus Uighur dan kasus Rohingya. Rohingya itu dekat dengan Indonesia dan kita cenderung mudah mengakses banyak karena banyak pelarian Rohingya di Indonesia pun masih banyak. Saya baru dua bulan lalu saya ke Medan ketemu dengan orang Rohingya, wawancara dan sebagainya, mudah ditemui. Uighur kan susah. Kalaupun ada nggak mau disebut Uighur, paling ngakunya Cina atau Turki karena mungkin cari aman, ataupun Uzbek, Kazakhstan lah, Rusia dan sebagainya karena masalah keamanan. Karena di sini Intel China Embassy juga banyak gitu ya, dan sebagainya. Jadi ini yang mengerikan. Mudah datang, mudah diakses, kesamaannya sama-sama minoritas di frontier, di perbatasan, dan sejarah abuse sudah sejak lama. Bantuan mau disalurkan sementara di sana belum banyak karena orang pun susah masuk sana. Dan kalaupun gampang tapi sudah dimodifikasi, difabrikasi seolah nothing happen di sana. Kemudian advokasinya kita begitu deras untuk Uighur, kita belum deras. Bahkan ada malah upaya-upaya untuk mengcounter, nggak ada apa-apa kok di sana, urusan dalam negeri Cina, urusan terlalu menyampuri deh, mereka kan teroris. Akhirnya kita di informasi dibikin kacau. Networknya kalau di Rohingya banyak pengungsinya, banyak petri suaka dan banyak pemimpin di luar negeri, di Amerika, Inggris, Australia, di Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Saudi, Inggris banyak. Kalau Uighur ini kan semua cenderung di bawah tangan, di bawah tanah, ini yang menjadi mensulit advokasinya. Lanjut. Kemudian Cina ini sudah mengakui sebenarnya banyak undang-undang internasional ya. Ada CEDAW, undang-undang konvensi tentang pencegahan disabilitas perempuan, ada undang-undang anti diskriminasi rasial, Cina sudah meratifikasinya, alias sudah mengakui dalam undang-undang nasionalnya. Dia sudah meratifikasi konvensi tentang penyiksaan, konvensi hak anak, juga kovenan tentang hak ekonomi sosial budaya, serta undang-undang tentang penyandang disabilitas. Itu sudah diakui oleh Cina, namun tetap melakukan kekerasan, diskriminasi dan persekusi pada orang-orang Uighur. Artinya cuma persamaan cuma di atas kertas, tidak wujud dalam kesehariannya. Dan terakhir, karena waktunya nggak lama, saya mengatakan bahwa sebenarnya Uighur dan Xinjiang ataupun Xinjiang Autonomous Uyghur Region itu adalah, dia memang secara hukum internasional masih bisa dikatakan bagian dari Cina, karena Cina adalah negara yang diakui, bagian dari PBB, punya konstitusi, sementara Xinjiang Uighur tidak bisa disebut sebagai negara modern yang diakui, karena mungkin wilayah ada, penduduk ada, pengakuan tidak ada. Ini yang jadi masalah. Pemerintah juga tidak punya. Karena syarat negara adalah ada pemerintah, ada rakyat, kemudian ada wilayah, ada pengakuan. Ini jadi hal yang sama tadi dengan Kurdistan. Jadi saja Kurdistan itu juga wilayahnya ada, rakyatnya ada, pemerintah nggak punya, dan nggak ada pengakuan di negara lain. Jadi dia secara budaya, secara kultur dia hidup, namun dalam pengertian negara modern dia tidak eksis. Walaupun mungkin dulu pernah jadi katakanlah Republik Turkistan Timur, karena negara itu ranah politik internasional, juga hukum. Sementara kalau etnis di wilayah budaya, mirip orang Melayu tidak cuma ada di Indonesia kan. Ada orang Melayu di Thailand Selatan, orang Melayu di Malaysia, orang Melayu di Singapura, orang Melayu di Brunei, orang Melayu di Kalimantan, itu Melayu. Cuma kan tidak ada kerajaan negara Melayu bersatu. Ya ada Indonesia, Malaysia, Singapura. Itu yang diakui di hukum internasional. Jadi Xinjiang Uighur di mata hukum internasional dia tidak eksis. Jangan itu dia bagian dari Cina. Itu yang jadi masalah. Sementara itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Heru Susetyo atas materinya yang luar biasa. Jadi tentang bagaimana posisi Uighur saat ini di mata hukum dunia gitu ya.
Ikhwan dan akhwat fillah, dalam kesempatan ini kami juga membuka kesempatan kepada antum semuanya untuk bertanya lebih dalam terkait dengan materi tadi yang disampaikan oleh Pak Heru. Ya sebetulnya kita harus selesaikan dulu materi dari Pak Fajar, tapi sekali lagi karena disebabkan oleh Pak Heru ingin apa tadi? Ada acara lain gitu ya. Jadi untuk sesi ini kita lanjutkan dengan tanya jawab sebelum nanti kita masuk ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Pak Fajar Sadik. Silakan, mungkin dua penanya dulu yang dua ya, maksimal dua gitu ya. Satu udah. Satu ahwat barangkali. Oke, satu dulu silahkan sebutkan nama kemudian langsung tedupin pertanyaannya aja satu gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Heru. Perkenalkan saya Alvin. Yang saya ingin tanyakan itu dari negara-negara yang bergabung sebagai Dewan Keamanan Tetap PBB, kenapa tidak ada representasi negara Islam di sana? Dan seandainya mungkin ya, kalau memang ada negara Islam yang di daftar DKPBB tersebut, setidaknya kasus-kasus yang mendiskreditkan umat Islam ini mungkin bisa umat Islam ada semacam bargaining gitu. Mungkin bisa Pak Heru lebih menjelaskan. Itu saja Pak. Oke, cukup ya. Langsung Pak Heru? Langsung. Iya. Jadi jawabannya gampang karena ada dua. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai negara anggota tidak tetap ada. Ya ada 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap. Yang 5 itu permanen, udah harga mati dari tahun 45 sampai sekarang si anggota tetap. Yang 5 ini berganti-ganti setiap 2 tahun. Dan negara Islam banyak jadi anggota tidak tetap setiap 2 tahun, cuma tidak punya hak veto. Kita Indonesia pernah, Malaysia pernah, Saudi pernah, Turki pernah. Cuma setiap 2 tahun dan nggak punya hak veto. Akhirnya dia semacam warga kelas 2. Sebenarnya yang The Big Five itu dia sudah paten karena tahun 45. Kenapa dia jadi anggota Big Five? Karena dia menang perang. Jadi kenapa Jerman bukan Big Five? Nah, dia kalah. Kenapa Jepang bukan Big Five? Dia kalah perang juga. Jadi kan ya sebenarnya bukan Jepang kalah perang. Jepang kalah perang, Jerman kalah perang, akhirnya nggak jadi anggota Big Five. Yang menang perang karena mereka membentuk PBB pada 24 Oktober tahun 45. PBB dibentuk oleh negara pemenang perang. Itu Amerika Serikat, kemudian Inggris, Rusia dulu gabung ke Sekutu, dan Perancis bagian dari Sekutu juga, dan juga Cina dulu ngeblok dengan sama juga dengan Sekutu juga ya. Tapi di Jepang dulu biang kerok, Jerman biang kerok dengan Nazinya. Jadi yang kalah nggak dapat suara, yang menang dapat suara. Jadi istilahnya itu keadilan ala pemenang perang. Istilahnya apa namanya? Keadilan ala yang victorious justice, keadilan ala pemenang perang. Itu luka sejarah. Yang kedua, karena mereka dapat duit banyak. Karena PBB itu dia sangoni uang sangat banyak di Amerika Serikat. Makanya kayak markas di New York PBB. Dan 25% keuangan PBB itu diongkosin oleh Amerika Serikat. Gimana dia mau netral? Susah PBB netral. Duitnya di Amerika. Sama kalau kita kelamaan tinggal di rumah mertua misalnya. Kayak bisa juga protes sama mertua. Lalu makan di sini, tidur di sini, mau protes gua loh. Gimana? Ya, emang harus independen. Gak bisa protes sama mertua kalau masih tinggal di mertua juga. Sama kayak gitulah. Tinggal markas di New York. Duit dapat 25% dari Amerika. Gimana mau bisa melawan Amerika? Jadi memang begitu masalahnya. Jadi luka sejarah yang dosa sejarah yang belum bisa diatasi. Terima kasih. Oke, jadi dilema memang ya PBB memberikan pengakuan terhadap kaum. Begitu mungkin Alvin. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Masih ada kesempatan satu penanya lagi. Silakan sebutkan nama dan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum, saya Wahid dari Depok. Terima kasih untuk materinya, membuka wacana kita tentang Uighur. Tadi sempat saya lihat secara ras ternyata Uighur itu sebenarnya dari Turki ya. Kemudian saya pernah baca juga ternyata Turkistan Timur itu dulu bagian dari Daulah Utsmaniyah atau Khilafah Utsmaniyah. Nah mungkin dapat diceritakan sekilas bagaimana asal muasal sampai Turkistan Timur dicaplok sama Cina. Tadinya kan bukan bagian dari Cina. Tahun kapan, kemudian bagaimana prosesnya? Terima kasih. Langsung. Ya, ini kan masalah klaim sejarah dan juga kekuatan politik, pertahanan dan keamanan yang juga akhirnya karena semua batas negara itu dulu konsep negara itu dulu nggak ada, yang ada kan kerajaan-kerajaan.
Iya, Indonesia itu baru tahun 1648 adanya perjanjian Westphalia. Dulu juga di Indonesia nggak ada dulu kan. Sampai tahun 45 nggak ada Indonesia. Adanya mungkin ya Sunda sendiri, Jawa sendiri, cuman juga dulu Italia dulu nggak ada. Adanya kerajaan negara kota, ada city state, negara Milan, negara apa bukan Juventus, negara Turin. Fans Juve soalnya, fans Juve. Negara Turin, negara Genoa, negara Roma gitu. Jadi konsep negara modern tahun 1648 karena Westphalian Agreement. Dan juga akhirnya dulu konsep karena akhirnya dan nggak semua kemudian siap mengorganisasi. Yang kayak Saudi pun juga menjadi sampai sekarang masih kerajaan gitu, kerajaan. Dan tidak bisa disebut kerajaan modern juga karena dia masih ya menggunakan sistem seperti itu, nggak ada pemilu, nggak ada parlemen, nggak ada parpol, macam, nggak semua. Nah, sementara dalam konteks East Turkistan, dia juga belum bisa mengorganisir negaranya dalam bentuk format negara modern. Sementara pada saat bersamaan, Cina pun punya klaim sejarah bahwa ini juga bagian dari saya. Mungkin zamannya Mongolia, zaman Genghis Khan, Kubilai Khan dan sebagainya. Nah, dia sangat bahkan peninggalan, mungkin kalau teman-teman pernah ke jalur Gaza, saya pernah ke Gaza alhamdulillah tahun 2010, juga masih ada jejak-jejak Genghis Khan di sana gitu. Kemudian ya, etnis Hazara di Afghanistan juga ada jejak-jejak turunan dari Cina juga eranya. Jadi karena dia begitu luas melakukan ekspansi begitu luas. Jadi masing-masing kan saling mengklaim. Kayak Rusia bisa menjadi Uni Soviet karena dia punya jejak sejarah kekuatan politik dan juga militer. Dia bisa mengambil setelah Glasnost presiden kemudian lepas tahun 89 ya. Kemudian dulu Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Georgia, Azerbaijan semua bagian dari Uni Soviet kemudian sebelum copot. Jadi karena kekuatan power, klaim sejarah, kekuatan, tapi kalau budaya totally ya beda kayak nggak usah jauh-jauh lah kayak Thailand Selatan. Kemudian kalau teman-teman pernah ke Patani, Yalan, Naratiwat, itu totally itu orang Melayu. Dan nggak ada warna-warna Thailand, cuma dicaplok oleh Thailand karena perjanjian 1909 antara Inggris dengan Thailand tidak melibatkan rakyat. Akhirnya udah ditukar perak sama Pineng sama Kedah diambil oleh Malaysia, sementara Jalan Narathiwat Patani dikasih ke Siam. Jadi Thailand belakangan. Ini kan ya akhirnya sekali masalah kekuatan politik, militer dan klaim sejarah dan juga mereka sudah lebih dulu bisa mengorganisir nation state, mengorganisir dirinya. Sementara mereka mungkin hal yang sama mungkin sama dengan Arakan Rohingya. Arakan juga dulu negara sejak abad ke-7 Masehi itu sudah eksis kerajaan Arakan. Tapi kemudian 1824 dia diokupasi oleh British India. Kemudian akhirnya tahun 48 menjadi bagian dari Inggris. Belum sempat merdeka sudah menjadi bagian dari Myanmar. Karena dia tidak sempat mengorganisir dan nggak sempat membangun kekuatan atau modal sosial politiknya belum begitu kuat. Jadi sebenarnya peluang itu dari segi itu bisa memerdekakan diri. Cuma sekali lagi tidak semua negara cukup punya modal sosial politik untuk eksis untuk merdeka. Indonesia juga sama. Kalau tahun 17 Agustus itu kita nggak cukup punya modal sosial politik, kita nggak akan pernah jadi negara Indonesia. Mungkin tetap jadi bagian Hindia Belanda dan sebagainya. Nggak semua negara, nggak semua bangsa cukup punya modal sosial, modal budaya, modal politik untuk bisa eksis. Hal yang sama terjadi. Ini masalah klaim dan masalah tapi klaim mereka begitu kuat dan punya kekuatan militer, kekuatan sejarah dan kekuatan budaya, itu akhirnya bisa melakukan ya aneksasi lah terhadap sama hal yang sama bukan cuma Cina, juga Myanmar sama, mencaplok Shan, mencaplok Chin, Kachin dan sebagainya dengan klaim ya, kamu kan bagian dari British India, di sini kan menjadi Myanmar, padahal mungkin tidak, mungkin ingin merdeka juga, cuma sekali lagi nggak punya kekuatan tadi, nggak punya modal sosial yang cukup dan modal politik itu bisa merdeka. Kali itu, makasih. Baik, cukup jelas saya rasa penjelasan dari Pak Heru. Baik, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, ini saya mohon izin mengantarkan Pak Heru sejenak ya. Beliau harus pamit terlebih dahulu dari tengah-tengah kita. Jadi sebelum Pak Heru pamit, barangkali dari panitia ada yang ingin diberikan untuk beliau. Cenderamata dari panitia Pak Heru sebelum Pak Heru terlebih dahulu meninggalkan kita. Ada dari panitia barangkali? Untuk yang bertanya mendapatkan buku ya. Nah, ini Dari Mas Abdul Alvin Hakim tadi ya. Nastiar ya. Dari Agim.
Judulnya memilih pemimpin, tapi bukan kampanye ya. Ini edukasi. Sekali lagi ya, edukasi. Silakan. Selamat pada yang bertanya dapat hadiah buku, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dari panitia. 2 biji aja nih Pak. Berarti kita nggak dapat nih Pak. Bisa di Silakan. tengah sini Pak Di tengah, silakan, Pak. Heru. Ya, diserahkan langsung. Cukup, sudah? Baik. Terima kasih banyak Pak Heru atas wawasannya, luar biasa. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Kita doakan juga mudah-mudahan Pak Heru selamat sampai tujuan. Baik. Ikhwan dan akhwat fillah, kita lanjutkan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Bapak, tadi saya agak bingung sebetulnya panggilnya Bapak atau Mas gitu ya. Tadi sempat bingung. Kita sebetulnya tuan siapa ya? Kayaknya saya kok merasa lebih tua gitu dari beliau gitu. Jadi ya. Iya, tapi tidak apa-apa kita panggil Bapak aja lah ya. Pak Fajar Shadiq ini adalah salah satu jurnalis yang pernah menginjakkan kakinya ya, di bumi jauh gitu ya, bumi jauh ya. Beliau tidak ingin menyebut namanya, yang jelas bumi jauh di luar Indonesia. Dan insya Allah beliau akan sharing kepada kita bagaimana Uighur ya, dari kacamata sejarah asal usul Uighur dan sampai hari ini bagaimana kondisinya, termasuk juga bagaimana kondisi saudara-saudara Muslim kita di Uighur hari ini. Ada materi mungkin yang ingin disiapkan dulu? Langsung barangkali Pak Fajar Shadiq untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Manafillah rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Aula AQL yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua untuk membahas atau membicarakan sebuah permasalahan yang cukup serius, yaitu persoalan tentang dunia Islam, persoalan tentang kaum muslimin yang ada di wilayah yang cukup jauh dari hidung kita. Salawat serta salam marilah kita curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita berada di alam yang penuh dengan terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya ingin mengantarkan pembahasan kita kali ini dengan 2 catatan yang penting menurut saya. Yang paling pertama adalah kita harus catat bahwa sejarah selalu milik para pemenang. Maka tadi ketika kita berbicara soal konstelasi politik, kemudian hukum internasional, balancing and power dan lain sebagainya, kita harus memahami bahwa sejarah selalu ditulis oleh para pemenang, orang-orang yang memegang kekuasaan. Ada adagium yang menarik, selama singa belum belajar menulis, maka sejarah selalu mengglorifikasi atau mengagungkan para pemburu. Nah, ini adalah sebuah adagium yang menurut saya sangat pantas untuk kita lekatkan kepada kaum muslimin yang terzalimi. Tadi disebutkan ada kaum muslimin Rohingya di Arakan yang sudah lama dijajah oleh bangsa Myanmar atau orang-orang Burma. Kemudian ada orang-orang tadi Patani yang sudah lama dijajah oleh orang-orang Siam, terus sekarang menjadi negara bernama Thailand. Ada Muslim Palestina yang sudah lama juga dijajah oleh Israel. Kemudian dan masih banyak lagi sebenarnya yang belum kita ketahui. Tetapi posisi kaum muslimin saat ini kalau disebutkan dalam hadis-hadis akhir zaman bagaikan santapan yang diterbuti oleh musuh-musuh dari berbagai arah. Nah, oleh karena itulah maka tadi ketika berbicara sejarah kemudian klaim bahwa Uighur ini seperti apa, kemudian posisinya yang saat ini tidak memiliki negara dan lain sebagainya, kita harus pahami bahwa sejarah selalu ditulis oleh para pemenang. Nah,
Kemudian yang kedua yang perlu saya berikan penekanan yang selanjutnya adalah ketika berbicara soal persoalan kaum muslimin dimanapun itu berada, baik persoalan kaum muslim Uighur, Palestina dan lain sebagainya, maka sebagai muslim kacamata yang paling pertama kita gunakan adalah kacamata akidah. Maka nanti menurut saya penjelasan yang paling penting adalah penjelasan Ustaz Bahtiar Nasir. Coba beliau akan datang ya, yang akan nanti membahas persoalan penderitaan dan kezaliman kaum muslimin itu seperti apa, lebih pas memang dibahas dari perspektif kita. Adapun perspektif politik, sejarah, ekonomi yang mengiringi konflik tersebut, menurut saya hanya sebagai pengayaan saja. Sehingga kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang sebenarnya pola-pola ini selalu berulang. Apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Rohingya, apa yang terjadi kepada kaum muslimin yang ada di Patani, dan lain sebagainya sampai sekarang memang terjadi di muslim itu. Maka saya pikir dua catatan itu yang menurut saya perlu kita catat baik-baik ketika kita ingin membahas persoalan kaum muslimin yang terzalimi di dunia. Monggo Mas dilanjut slide-nya. Nah, next lagi sampai yang slide biru. Ya, ini dia. Karena kalau peta tadi sudah dibahas. Saya ingin mencoba sedikitlah mengulik sejarah bangsa Uighur ini seperti apa. Cuman para penulis dari baik itu orang-orang ulama Uighur sendiri maupun akademisi Uighur ini sendiri mencatat bahwa menulis sejarah bangsa Uighur ini seperti menulis di atas air, karena sejarahnya selalu dihapus atau dibantah atau dihilangkan, dihapuskan oleh pemerintah Cina. Maka mencari jejak-jejak yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ini cukup agak sulit, apalagi kalau kita hanya merujuk misalnya jurnal-jurnal ilmiah yang ditulis oleh orang barat, meskipun juga sangat bercara. Tapi jangan lupa bahwa ulama-ulama kaum muslimin sudah banyak yang menulis soal Uighur ini. Dulu ada buku diterjemahkan oleh saya lupa, Ustaz Al-Kausar kalau tidak salah, yang judulnya itu Islam Muslim di Asia Tengah. Nah, itu sangat baik sekali. Kemudian banyak juga catatan-catatan dari ulama-ulama Uighur yang sekarang sudah mulai banyak menulis sejarah identitas bangsa mereka, dan mereka menyebutkan bahwa sebenarnya wilayah Turkistan, kita perlu bedakan, Uighur adalah etnis, nama sukunya, orang Jawa, orang Sunda. Sementara wilayahnya tepatnya namanya Turkistan. Asal kata dari Turki dan Stan itu adalah land atau wilayah atau negara. Berarti Turkistan adalah wilayah atau negaranya orang-orang Turki. Dan dari sinilah memang orang-orang Turki yang sekarang saat ini menempati di wilayah Turki, sekarang menjadi negara bernama Turki, itu berasal. Jadi orang-orang Turkistan ini, orang-orang Uighur ini nenek moyangnya orang Turki. Maka dari itu pemerintah Turki sangat luar biasa memberikan perlindungan atau suaka yang cukup kuat kepada kaum muslimin Uighur. Sebagai contoh, kemarin kita bertemu dengan para jurnalis Islam Bersatu, bertemu dengan Ittihad Ulama Uighur, perwakilan dari Persatuan Ulama Uighur yang bertandang ke Indonesia. Mereka menceritakan pada tahun 2017 kemarin ada 4.000 mahasiswa Al-Azhar di Mesir yang disuruh dipulangkan oleh pemerintah Cina. Jadi Presiden Xi Jinping meminta langsung kepada Jenderal Muhammad Abdul Fattah As-Sisi untuk memulangkan 4.000 mahasiswa Uighur yang sekolah baik itu di Al-Azhar maupun di wilayah Mesir lainnya. Nah, kemudian dipulangkan 400 pertama, dan 400 yang pertama itu langsung dimasukkan ke dalam camp konsentrasi. Nah, sisanya 2.000 orang kemudian akhirnya lari ke Turki, dan Turki secara baik hati langsung memberikan kewarganegaraan pada saat itu. Ini memang bentuk yang luar biasa dilakukan oleh pemerintah Erdogan. Meskipun dalam politik secara terbuka Erdogan tetap menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah Cina, karena tadi disebutkan ikatan yang luar biasa, kerjasama dan power yang dimiliki oleh Cina sangat kuat, dan banyak negara yang punya ketergantungan politik maupun ekonomi. Tapi secara di bawah tanah Turki sangat mendukung dan memberikan perlindungan kepada kaum muslimin. Nah, selanjutnya kalau tadi ditanyakan apakah pernah menjadi bagian dinasti Utsmaniyah, yang sepanjang yang saya baca, yang masuk ke dalam dinasti Utsmaniyah adalah wilayah yang saat ini disebut dengan, yang dulunya disebut dengan West Turkistan, atau wilayah sekarang jadi negara-negara seperti Turkistan. Coba di back peta negara-negaranya, Kirgistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan dan lain sebagainya. Sementara wilayah timur ini lebih banyak ke dinasti-dinasti Karahan dan lain sebagainya. Kembali lagi ke slide yang tadi. Nah,
dari sejumlah dinasti yang pernah berkuasa di wilayah Asia Tengah yang dicatat dalam sejarah ada dinasti Samaniyah 819 Masehi, dan pada saat Islam atau dinasti ini menguasai wilayah Turkistan, Islam yang berkembang pada saat itu lebih banyak Islam yang Syiah dan sebagian Majusi. Jadi waktu itu masih wilayah itu belum mengenal Islam secara menyeluruh. Islam yang dibawa ke wilayah itu awalnya adalah Islam Syiah. Kemudian ketika masuk menjadi wilayah jajahan dinasti Karakhanid atau Karakhaniyah, itu baru kemudian Islam yang berkembang di sana adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka hingga sekarang Islam kaum muslimin yang bertahan di wilayah Xinjiang adalah kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memang akidahnya sama dengan kita, cara beribadahnya pun tidak jauh berbeda dengan kita. Lalu kemudian sampai 1200 Masehi wilayah ini terus menjadi wilayah perebutan dari dua negara besar waktu itu, yaitu wilayah Uni Soviet dan wilayah Cina. Bahkan ketika awal-awal negeri dideklarasikannya Jumhuriyah Islamiyah Turkistan Timur, itu pasukan Soviet dan pasukan Cina itu sama-sama bergabung untuk menyerang Uighur. Meskipun pada masa lalu di wilayah di zaman dinasti Manchu, di zaman itu orang-orang Uighur justru pernah membela perbatasan Uighur dari serangan tentara Uni Soviet. Nah, ini adalah menurut saya sebuah pergantian zaman yang kadang-kadang kita bisa berteman dengan satu kubu, tapi di satu sisi mereka bisa menjadi musuh kita. Ini sejarah selalu bergolak di sana dan terus terjadi perputaran sejarah, siapa yang memegang kekuasaan dan siapa yang lemah, dan beberapa kali upaya untuk membangun sebuah negara Islam, negara yang merdeka itu sudah ada. Sudah dua kali, yang pertama pada tahun 1934 dan yang kedua 1942. Tapi dua-duanya juga sama-sama langsung dihabisi karena tadi disebutkan tadi ada modal sosial, kekuatan dan lain sebagainya yang memang tidak dimiliki oleh kaum muslimin di Turkistan. Nah kemudian negara Cina yang setelah bertahun-tahun lama dari pemerintahan dinasti itu ya, ada dinasti Han dan lain sebagainya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa pemerintahan Cina yang sekarang itu dibangun atas sentimen etnis. Satu etnis utama yaitu etnis Han. Nah, negara Cina ini dibangun atas dasar prinsip ini. Maka ini sejarahnya sebenarnya terjadi kalau kita kulik sebelumnya, kalau mungkin bapak ibu pernah lihat sejarah Three Kingdom atau apa, kalau di komiknya itu kan ada zaman dulu bagaimana perebutan tiga negara di antara tiga dinasti besar, antara dinasti Han dan dinasti lainnya. Tampok ya, kalau pernah ada yang baca sejarah Cina, Tampok itu adalah tiga negara. Nah, akhirnya dinasti Han berhasil memenangkan peperangan. Kemudian dinasti Han ini mencoba menjadi mengeliminir suku-suku atau dinasti yang lain sehingga semua saat ini menjadi etnis tunggal, etnis Han. Ini persis sama seperti dengan apa yang terjadi di Arakan sebenarnya ketika dulu kita mengenal pemerintahan Myanmar adalah pemerintahan Burma, dan Burma adalah nama etnis sebenarnya. Namun kemudian diganti oleh Aung San Suu Kyi menjadi negara Myanmar supaya tidak terlalu dengan kemajuan. Meskipun pada kenyataannya tetap saja etnis Burma di Myanmar yang berkuasa. Nah di Cina juga seperti itu. Yang paling berkuasa ketika kita bilang orang Cina, maka mereka adalah selalu membanggakan mereka adalah orang etnis Han. Meskipun dia saat ini leluhurnya bukan dari etnis Han, tetapi karena etnis Han yang memenangkan perang, mereka selalu membanggakan diri, menyebut dirinya sebagai etnis Han. Itu persis seperti orang-orang di sekitar wilayah Solo Raya gitu. Kalau ada yang tinggal di Boyolali, ada yang tinggal di Klaten, kalau ditanya dari mana mas dari Solo, nah, hampir seperti itulah. Karena orang kalau nyebut Klaten atau wilayah pinggirannya mungkin nggak terlalu ngeh, tapi ketika orang Solo, oh ini paham. Kemudian negara Cina berdiri pada tahun 1949. Waktu itu ada gerakan Kuomintang, kalau saya ingat belajar sejarah zaman dulu, ada presiden diinisiatori oleh Sun Yat-sen. Pada saat itu juga mengedepankan bagaimana etnis Han ini bisa lebih maju, maka negara ini didasarkan dari dasar etnis Han itu sendiri. Lalu pada tahun 55 wilayah untuk meredam konflik supaya tidak terjadi pergolakan terus-menerus, karena wilayah ini sudah lama dari zaman dinasti Qing ya, dari abad ke-17 kan,
sudah terus terjadi pergolakan, maka supaya mendapatkan pemerintah Cina mendapatkan kesan yang positif dari dunia internasional, wilayah Xinjiang Uighur ini diberi nama tadi Suar, Xinjiang Uighur Autonomous Region atau wilayah otonomi khusus daerah istimewa Xinjiang Uighur. Tetapi nama ini hanya sekedar slogan saja, karena pada dasarnya yang berkuasa di sana tetap orang-orang etnis Han. Yang berkuasa di sana tetap orang-orang dari PKC, Partai Komunis Cina. Tidak pernah diberi kesempatan warga lokal untuk memimpin di sana. Kalaupun ada orang lokal, pasti itu boneka. Orang yang sudah bisa dikendalikan oleh manusia. Sehingga sampai sekarang Xinjiang Uighur Autonomous Region itu hanya sekedar nama, dan itu tidak pernah ada realisasi otonomi yang membedakan Uighur dari wilayah yang lain. Ya Mas. Kemudian ada beberapa saya ikut berdiri beberapa tokoh-tokoh pendiri negara Turkistan Timur. Saya juga nggak paham. Saya pahamnya Dogu Turkistan aja, Turkistan. Misalnya nggak paham bahasa Uighur, dikasih slide dari Syed Tumturk dan yang kemarin juga datang ke sini, dan beberapa ulama dari Ittihad Ulama Uighur. Yang menarik adalah kenapa isu ini sekarang menjadi terangkat kembali adalah karena sebenarnya dan ini merupakan alhamdulillah bagi kita panjatkan syukur pada Allah, setelah kemarin aksi 212 rupanya ada yang membawa, ini berdasarkan cerita dari mereka, ada yang membawa bendera Turkistan Timur seperti ini, biru. Tapi bendera ini ketika ingin dipakaikan oleh perwakilan ulama Uighur ke Fahri Hamzah, langsung dilarang oleh BIT karena dianggap bendera separatis, takutnya mengganggu pemerintah Cina. Maka dilarang karena Fahri Hamzah adalah representasi pemerintahan ya, saya kan bukan apa-apa aja, ya representasi umat Islam aja. Jadi ketika aksi 212 ada yang membawa bendera, itu orang-orang Uighur, diaspora Uighur yang di Eropa, di Amerika, juga di Turki itu cukup terkesima. Mereka salut dan semangat dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Kemudian habis itu tidak lama kan ada aksi di depan kedubes Cina. Nah, aksi di depan kedubes Cina itulah yang kemudian mendorong pemerintah Cina menekan diaspora Uighur yang ada di seluruh wilayah Eropa maupun di wilayah negara lainnya. Nah, kemudian akhirnya tekanan itu berlangsung. Kemudian pemerintah Cina juga sekaligus memberikan ajakan kepada ormas-ormas Islam yang ada di seluruh dunia untuk berkunjung ke wilayah Cina supaya melihat sendiri apa yang terjadi di sana. Jadi nanti para orang-orang Islam itu diajak ke Cina untuk diajak ke kamp konsentrasi, tapi dalam tanda kutip, karena ternyata itu adalah kamp konsentrasi fiktif. Jadi pemerintah Cina juga sudah menyiapkan semacam studio set, sudah disetting. Jadi kalau ada nanti orang-orang Islam dari berbagai negara datang melihat seperti apa sih diperlakukan orang Uighur di sana, jadi mereka sudah punya video setnya dan seolah-olah di sana mereka baik-baik saja. Kita next saja karena sudah dikasih waktu cepat. Ini adalah wilayah Uighur Khanate di zaman dinasti Karakhanid, di atasnya Tibet ya. Jadi Tibet itu dulu lebih besar ternyata dari wilayah Cina, sementara di saat yang sama Cina hanya dinasti Jin, Song, dan dinasti Han belum ada. Di Indonesia masih zaman Sriwijaya, Kediri, Melayu, dan lain sebagainya. Next lagi. Nah, ini saya ingin menyampaikan bagaimana sebenarnya demografi kaum muslim dan perbandingannya etnis minoritas dengan warga Cina. Ini adalah data tahun 2010, jumlahnya 1,3 miliar, sekarang sudah 1,4 miliar kurang lebih. Jadi dari 1,4 miliar, 1,3 miliar, 100% orang Han-nya ada 1,2 miliar. 91% etnis yang sangat besar. Kemudian sisanya 8,4%-nya itu dibagi menjadi 55 etnis minoritas. Nah, 55 etnis minoritasnya termasuk muslim. Nah, muslimnya dari 8,4% itu muslimnya hanya 1,7%. Dari 1,7% itu ada 10 etnis utama, yaitu orang Hui, orang Uighur, Kazakh, Dongxiang, Kirgiz, dan lain sebagainya. Orang Tatar juga ada, orang Uzbek, Tajik. Nah, Muslim Hui ini yang paling besar dan jumlahnya sebenarnya hampir sama lah, kurang lebih 0,8% ya, sekitar 1 jutaan. 1 jutaan menurut data pemerintah Cina pada tahun 2010. Nah, sisanya adalah yang lain-lainnya dibagi rata. Jadi perlu kita ketahui bahwa ketika bicara muslim di sana, yang paling besar adalah muslim Uighur dan muslim Hui.
Next selanjutnya. Tadi kan ada disebutkan oleh Pak Heru, kalau Rohingya kalau orang Uighur di camp konsentrasi wajar karena mereka kan radikal, mereka kan teroris. Buktinya ada Muslim Hui di sana yang aman-aman saja dan tidak diganggu oleh dari situ. Gimana kalau ada yang bilang kayak gitu? Nah, para bapak-bapak ibu sekalian, orang-orang Muslim Hui tadi ini sebenarnya adalah orang Han yang beragama Islam. Jadi mereka orang-orang Han yang lama beradaptasi dengan pemerintah Cina, mereka menyesuaikan diri, sehingga Islamnya pun ikut menyesuaikan diri apa yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah Cina. Nah, meskipun tidak semua ada yang kayak gini, tetapi kebanyakan dari mereka agamanya sudah berasimilasi dengan kebudayaan lokal. Jadi kalau di India mungkin barangkali kita temui ada orang Sikh ya, gabungan antara orang Hindu dan ajaran Hindu dan ajaran Islam, kayak udang-udang gede gitu. Nah itu persis sama seperti yang dilakukan orang Hui. Orang Hui ini udah lama emang asli Cina, datang dari dinasti Tang dan Yuan. Mereka berbahasa Cina. Tidak orang Uighur tidak berbahasa Cina, mereka berbahasa Chinese. Mereka berasimilasi bertahan dalam periode yang lama dengan budaya Cina. Mereka sudah tersignifikasi. Nah ini atau Cinaisasi. Cinafikasi adalah tadi bagaimana memaksakan identitas Han, kemudian dan ideologi yang dilakukan oleh budaya Cina. Bagi orang-orang Hui, Islam itu hanya sekedar budaya saja. Mereka tetap boleh ritual, sholat, segala macam, tapi diaktualisasikan dalam politik praktis. Maka mereka tidak pernah diganggu. Meskipun sekarang kalau kita sudah mulai coba cari-cari berita soal Muslim Hui, mereka juga sekarang sudah mulai mengalami tekanan dan diskriminasi seperti pelarangan sholat, kemudian tempat ibadah dibatasi dan lain sebagainya. Tindak lanjut ke follow up dari apa yang dilakukan mereka terhadap Muslim Uighur. Jadi ketika Muslim Uighur sudah habis, mereka pada akhirnya ini hanya tinggal menunggu antrian saja. Nah sementara orang Uighur pribumi asli tinggal di wilayah yang tadi disebut dengan Xinjiang. Nah ini Xinjiang lagi ini sebenarnya adalah sebuah masalah karena orang-orang Cina tadi berupaya mencoba menulis buku putih, gitu, baik itu di sejarah maupun di akademis tentang nama Xinjiang. Jadi mereka menyebut bahwa orang-orang yang menyebut wilayah ini dulunya namanya Turkistan Timur adalah propaganda yang dibawa oleh kaum kolonialis. Dan mereka menyebut bahwa ini adalah wilayahnya namanya Xinjiang. Padahal kalau kita lihat Xinjiang itu artinya dalam bahasa Cina, Xin itu artinya baru, sementara Jiang itu adalah region atau wilayah. Maka Xinjiang itu adalah wilayah yang baru. Dan ini baru dikenal ya pada sekitar setelah Uni Soviet runtuh lah 1990. Maka gimana mungkin kita bisa menjelaskan ada sesuatu peradaban yang sudah mulai hidup di sana sementara tempatnya baru dinamai tempat yang baru, perbatasan baru. Secara bahasa saja ini sudah gugur klaim yang disebutkan oleh pemerintah Cina. Kemudian etnis negara tetangga Kazakh, Kirgiz, Tajik, Uzbek dan Muslim identitas lain. Selanjutnya nah ini adalah bagaimana relasi atau hubungan yang dibangun oleh pemerintah Cina khususnya kepada orang-orang Muslim dan etnis minoritas yang ada di sana. Jadi dia ada kebijakan yang diterapkan ada 4. Yang pertama adalah kebebasan beragama itu diakhiri. Kebebasan beragama itu diperbolehkan, tetapi dia ketika sudah mengancam ancaman nasional, persatuan nasional dan sebagainya, maka itu harus dihentikan. Kemudian tidak boleh ada identitas politik yang bersaing dengan identitas Grand Chinese. Kemudian yang ketiga, seluruh organisasi agama dan aktivitas harus di bawah peraturan pemerintah dan tidak boleh ada jaringan agama yang transnasional. Maka tadi ketika ada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di luar negeri dan sebagainya, itu akan sangat diawasi sekali oleh mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak tapi karena sudah habis, monggo bisa dilanjut. Baik. Kita lanjut dengan sisi diskusi barangkali Pak Fajar. Kembali kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan yang ada di sini untuk bisa bertanya kepada Pak Fajar. 2 pertanyaan mungkin cukup untuk mengawali sesi ini. Ada yang ingin bertanya dari ikhwan atau akhwat barangkali? Ya, ada 1. Silakan, panitia bisa mungkin kasih mic-nya. Silakan sebutkan nama, kemudian langsung ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Teguh
yang ingin saya tanyakan adalah eh, bagaimana peran OKI ya? Jadi perhimpunan negara-negara Islam ini terhadap situasi Uyghur ini. Kita sampai sekarang saya belum pernah dengar, belum ada suara yang keluar gitu. Padahal negara-negara Eropa non Muslim itu sudah bersuara. Gitu. Terima kasih. Oke, pertanyaannya tentang peran OKI. Tadi sebetulnya sempat disinggung sedikit oleh Pak Heru di hari sebelumnya, tapi kita kan mungkin barangkali dari perspektifnya Pak Fajar barangkali ada pandangan lain. Fair. Iya. Jadi kemarin beberapa perwakilan Ittihad Ulama Uighur yang datang ke kita dan sharing dengan sejumlah umat Islam juga bilang bahwa ketika kamp konsentrasi ini dilakukan oleh pemerintah Cina mulai pada awal 2017, itu sejumlah negara Eropa mulai mengangkat isu ini ke PBB. Tapi dari 28 negara yang ada itu tidak ada satupun negara yang muslim. Dan parahnya negara yang menolak agar isu ini diangkat di Dewan Keamanan, di antara justru malah negara-negara Islam. Di antara salah satunya adalah Pakistan. Dan kita ketahui Pakistan punya hubungan politik dan ekonomi dan ketergantungan yang sangat besar pada Cina. Jadi tadi sesuai seperti yang dijelaskan Pak Heru bahwa Cina ini adalah pemain yang besar di kancah dunia ini, dan dia punya kemampuan untuk memutus hubungan, mengembargo, memainkan kebijakan dalam negeri, bahkan ketika urusan dalam negerinya yang menurut mereka ini sudah mulai mengancam keamanan dalam negerinya, maka mereka bisa melakukan tekanan-tekanan kepada negara-negara yang mencoba untuk mengganggu. Maka dari itu saya lihat juga barangkali itu yang membuat OKI masih belum banyak mengeluarkan statement. Saat ini saya belum lihat ada statement yang tegas dari para sejumlah pemimpin dunia Islam. Sudah ada, tetapi dari OKI belum ada. Saya juga belum tahu apa yang dikhawatirkan oleh OKI sebenarnya, apa yang menghalangi, Allahu a'lam bishawab. Tapi sebenarnya mudah-mudahan sajalah kita berdoa semoga isu ini bisa terus terangkat dan kaum muslimin Uighur bisa terus bergerak ke jalan. Karena lembaga-lembaga internasional yang berbasis hak asasi manusia seperti Amnesty Internasional, kemudian tadi disebutkan PBB juga sendiri sudah melakukan investigasi ke dalam wilayah Xinjiang. Amnesty International bahkan mewawancarai 100 diaspora keluarga Uighur yang ada di seluruh dunia yang keluarganya ditahan. Salah seorang sahabat kita tadi 50 keluarganya ditahan dalam camp. Dan kalau kemarin sempat kita menyaksikan bagaimana cerita Ibu Gulbakar Cililova ketika apa yang dialami di dalam tahanan, bagaimana dia disuruh berdiri berjam-jam untuk menatap tembok yang di depannya ada foto Presiden Xi Jinping. Ketika dia menoleh sedikit saja atau mengangguk, dianggap sedang sholat, langsung dihukum, bisa dicambuk atau dimasukkan ke kamar yang tidak mendapatkan sinar matahari dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh kamp konsentrasi. Dan menurut saya ini juga yang perlu kita angkat bersama, bahwa isu kamp konsentrasi ini sudah luar biasa. Camp semacam ini hanya terjadi ketika Nazi dan camp konsentrasi kepada orang-orang Yahudi, kemudian juga kepada di zaman Rusia, Uni Soviet, ada namanya camp Gulag, camp kerja paksa. Tetapi justru menurut saya yang lebih parah dari camp juga ada lagi, yaitu proses asimilasi paksa. Proses asimilasi paksa ini karena tadi orang-orang Uighur tadi tidak mau berbahasa Cina, meskipun dipaksa oleh pemerintah, mereka tidak mau menikahi orang-orang Han. Jadi orang-orang Uighur tidak mau menikahi orang-orang yang berbeda Islam. Maka pemerintah Cina kesulitan untuk mengontrol mereka. Nah, cara mengontrolnya adalah gimana? Ditempatkanlah satu orang Han di setiap rumah Uighur. Nah, kita bisa bayangkan saat ini ketika camp konsentrasi sudah berjalan dari tahun 2017, dan di antara para tahanan itu yang tinggal di rumah-rumah Uighur sekarang saat ini banyak para muslimah. Nah, ini kita bisa bagaimana bayangkan muslimah kemudian ada satu orang Han laki-laki yang disuruh mengawasi, mencatat apa yang dia minum, apa yang dia makan, dia ngomong sama siapa dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin gitu, Pak. Jadi begitu Pak Teguh tadi ya penanya. Ya, jadi memang ini sepertinya kalau kita berhadapan dengan negara bangsa Cina ini ya, jadi seperti negara-negara lain seperti tidak punya taring begitu ya, wajar ya. Termasuk juga soal bagaimana
sejarah ini tadi yang seperti disebutkan oleh Pak Fajar seperti tidak clear begitu ya. Ini sebagai contoh saja, misalkan seperti di daerah asal saya itu Pak Fajar, di Kalimantan Tengah itu, bahkan ada yang mengatakan bahwa ada salah seorang warga Kalimantan yang sempat berkunjung ke Cina juga gitu, berwisata, dan dia melihat tidak ada sebagaimana diceritakan gitu bahwa di sana ada kayak semacam camp, itu tidak ada katanya gitu. Nah, mungkin benar yang tadi disampaikan oleh Pak Fajar, ada kayak semacam studio set begitu ya. Jadi wisatawan yang berkunjung ke sana melihat tidak ada apa-apa gitu. Jadi negara miskin dan kecil seperti Myanmar saja bisa melakukan membuat studio set seperti yang sama ketika orang-orang atau jurnalis pengen berkunjung melihat camp yang ada di camp terhadap orang-orang Rohingya. Ini negara seperti Myanmar saja bisa dan kepikiran gitu, melakukan tadi pengelabuan terhadap jurnalis dan aktivis yang ingin memeriksa orang-orang Muslim Rohingya di sana. Apalagi dengan Cina yang punya kekuatan dan Iya, sumber daya yang lebih besar. Baik, begitu barangkali Pak Teguh. Ada lagi mungkin satu kesempatan. Silakan. Ikhwan duluan tadi. Penanya terakhir buat ya. Jangan disebutkan namanya, akhi. Kemudian pertanyaan antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Salam. saya Nasihin. Pertanyaan saya gini, Pak. Kalau melihat Uighur ini, saya melihat kok nggak ada gerakan untuk memisahkan diri dari Cina gitu loh, Pak. Misalkan gini, kalau saya melihat ada beberapa di Indonesia kayak Aceh itu, Aceh sendiri kan ada istilahnya GAM, terus di Papua ada OPM gitu, dan itu kalau Aceh pas ada penandatanganan itu kan pemimpin GAM kan ada di luar negeri gitu, begitu gencarnya gitu loh. Saya kok nggak melihat di Uighur sendiri itu kok nggak seperti itu gitu, gerakannya begitu lemah gitu loh maksudnya. Bagaimana pendapat Bapak? Pak Sigit ya pertanyaannya. Nasihin. Nggak ada, memang nggak kelihatan gitu ya perjuangan Iya. kaum Uyghur gitu untuk membebaskan diri ya, bisa dibilang begitu, seperti OPM dan lain-lain. Mungkin Pak Fajar bisa Ya, jelaskan. khair. Jazakallah khair. Pertanyaannya Pak Pak Nasihid. Sigit ya. Pak Nasihid. Ya, jadi banyak informasi tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Heru juga yang tidak banyak kita dengar, tidak sampai ke kita karena media dikontrol, bahkan sosial media juga dikontrol dengan sangat ketat. Mereka punya platform sendiri dan lain sebagainya. Itu bentuk bagaimana Cina memproteksi informasi dari dalam keluar. Sebenarnya kalau menurut beberapa pernyataan orang-orang Uighur, baik para diaspora yang ada di luar negeri, itu perlawanan tuh sudah lama dan sampai sekarang pun masih ada. Cuman semakin kuat perlawanan itu dilakukan, semakin kuat juga represi yang dilakukan pada Muslim Uighur. Kita contoh misalnya, ketika berbicara Muslim Uighur, orang-orang selalu bilang kejadian pada tahun 2009. Juli 2009 di Shaoguan itu ada kerusuhan yang terjadi antara para pekerja Cina etnis Han dengan pekerja Uighur. Waktu itu orang-orang Uighur 60 etnis Uighur meninggal, padahal di tanahnya sendiri di Xinjiang. Nah kemudian orang-orang lokal setempat kemudian melakukan demonstrasi, minta kepada polisi agar ini diusut karena yang mati jumlahnya banyak, melibatkan kerusuhan. Kerusuhan sendiri ini diakibatkan sebelumnya karena ada panjang juga ceritanya. Ketika itu pemerintah Cina kan memberikan banyak prioritas kepada orang-orang etnis Han. Akhirnya orang-orang Uighur sendiri, pemuda-pemudanya banyak yang nganggur, mereka nggak punya kerjaan karena mereka nggak mau belajar bahasa Cina. Orang kalau mau bekerja di perusahaan harus dipaksa belajar bahasa Cina, sementara mereka mencoba melindungi adat dan budayanya sendiri. Nah ketika itu akhirnya mereka kan nggak bisa bersaing. Ketika nggak bisa bersaing akhirnya terjadi banyak mereka orang-orang Uighur yang nggak kerja. Nah ketika itu di Shaoguan itu Juli 2009 terjadi bentrok, mati banyak sampai 60 orang Uighur. Banyak yang berdemo diminta ke pemerintah untuk agar mengusut kasus ini dan mengadili supaya fair. Tapi ternyata demo tersebut dihantam dengan sangat keras dan diberlakukan jam malam. Ribuan warga banyak yang ditangkapi. Anda bisa baca sendiri laporan Human Rights International, Human Rights Watch, bagaimana kejadian Juli 2009 itu bahkan yang hilang saja tidak diketemukan itu jumlahnya sangat banyak. Jadi semakin ada sedikit saja ya, ada perlawanan yang dicoba dilakukan untuk melakukan pelepasan diri dari wilayah Cina, maka
pemerintah juga melakukan tekanan yang sangat luar biasa. Kita tahu sendiri tentara Cina itu luar biasa jumlahnya, banyak. Ketika perang melawan Jepang, perang Cina nggak banyak pakai strategi, orangnya aja udah dikirimin semua yang banyak, karena mereka dengan keunggulan dengan jumlahnya yang sangat banyak ini, mereka nggak pernah kehabisan sumber daya manusia. Walau alam. Ya, jadi begitu akhirnya Sigit. Baik, sebelumnya kita sambut guru kita ya, Kiai Haji Ustadz Bakhtiar Nasir untuk membersamai kita di forum ini. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Nunggu antum nih Ustaz. Iya. Jadi tadi Pak Fajar Shadiq sempat menyampaikan bahwa ada sekitar 1 juta muslim saudara-saudara kita di Uighur, dan memang kalau kita melakukan pendekatan dari sisi politik, ekonomi dan lain-lain sepertinya bakal mental terus nih Ustaz. Ya, satu-satunya pendekatan yang mungkin bisa kita lakukan pandangan Pak tadi Fajar adalah pendekatan akidah, pendekatan agama gitu ya. Nah, barangkali silakan Pak Ustadz Bakhtiar Nasir ya memberikan pandangan kepada kita. Jadi bagaimana pendekatan-pendekatan dari sisi agama yang tadi sempat disinggung juga oleh Pak Fajar tadi. Fal yatafadhal masykuran. Masih segar atau udah ngantuk? Insyaallah. Wajah-wajahnya tinggal 30% kayaknya ini. Antum datang langsung melek lagi nih. Gitu ya? Masih semangat? Coba lihat matanya dulu, tadi kayaknya udah rada-rada bau bantal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Waktu tokoh Uighur datang ke sini, kemudian ada yang bertanya, kenapa Anda nggak berjihad? Kenapa Anda nggak bangkit berjuang bersatu melawan? Kaget juga nih orang Uighur ini. Ya jawabannya standar. Ya kami sedikit, kami nggak punya senjata, kondisi kami dipecah belah, gitu kan? Saya biarin si penanya bicara begitu, sambil melihat sejauh mana feedback dia, karena ini tentu menarik. Dan saya yakin karena yang datang ini bukan ulama, jadi pendekatannya pendekatan politis strategis. Ya semua itu adalah excuse. Memang rasionalisasinya begitu. Siapapun ketika dituntut seperti itu, dan itu bukan ideologi yang berbicara, dan itu bukan ulama yang menjawab, ya pasti jawabannya standar. Di dalam Al-Quran sudah digambarkan itu. Ketika malaikat hendak mencabut nyawa orang yang tidak berhijrah dan tidak melawan, tidak berjihad itu, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadhafina fil ardh. Malaikat pun bingung sama orang-orang yang enggak melawan dan enggak berhijrah itu. Kok bisa kalian mati dalam keadaan begini nih, gimana caranya? Kira-kira begitu. Orang-orang yang tidak mau berhijrah, orang-orang yang tidak mau berjihad itu, ketika meninggal dunia dan malaikat akan mencabut nyawa mereka, sempat miris malaikat, kok bisa sih lu mati kayak begini nih, gimana ceritanya? Lalu mereka menjawab, kunna mustad'afina fil. Maaf malaikat, kami orang-orang yang lemah, dilemahkan pula. Saya kira itu jawaban standar. Maka malaikat menjawab, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas dan kalian bisa berhijrah darinya? Ketika kalian merasa lemah dan tidak mampu melawan, hijrahlah sejenak untuk kemudian kembali melakukan serangan balik tentunya. Seperti Rasulullah SAW yang hijrah dari Mekah dalam kondisi ketertindasan,
membangun kekuatan, kemudian balik ke Mekah. Nah, saya pikir semangat itu memang harus dipompakan ke Uighur. Ini kalau bahasanya ulama. Ya, bahasa ulama memang harus apa ya, out of the box gitu. Tetapi enggak sembarang nekat. Semua ada nasnya, ada dalilnya, dan ini memang di luar nalar rasio manusia, tetapi itu sudah ada track recordnya dan jelas bukti nyatanya. Contohnya begini, di kelas Kamis malam kita pelajari kemarin di surat Al-Baqarah. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Digambarkan di dalam Al-Quran ada sekelompok Bani Israel, digambarkan, tidakkah kau melihat ribuan orang, ya, wahum ulufun, alfun, alfani, uluf. Muhammad, tidakkah kau melihat? Tentu Nabi Muhammad tidak melihat. Ini diceritakan tentang Bani Israel di satu negeri. Wahum ulufun, jumlah mereka ribuan, tapi mereka tinggalkan kampung halamannya. Gara-gara apa? Hadarul maut. Gara-gara takut mati. Jadi kasusnya begini. Untuk kasus Uighur secara pandangan keulamaan, ya, mestinya kita bicara yang ideal nih. Kita belum bicara rasionalisasinya dulu untuk kekinian. Nanti di akhir saya akan bicarakan. Harusnya pilihan mereka, malu kalau jumlah mereka ribuan, bahkan jutaan di dalam, diasporanya kan 35 juta. Ya, yang di dalamnya kira-kira ada berapa juta? Jadi sebetulnya yang di tahanan itu banyak, itu tidak seperti yang dikabarkan oleh pemerintah Cina itu. Ya, katakanlah misalnya ada 5 juta. Katakan 5 juta, termasuk yang tersembunyi. Pertama, harusnya mereka tidak keluar yang 35 juta ini. Harusnya, gara-gara takut mati. Walaupun sebagian memang sudah besar di luar, tetap mereka bertahan di dalam, merapatkan barisan untuk serang balik. Atau hijrah sebentar, itu kan teorinya, untuk kemudian kembali lagi. Ini konsep ideal Qur'annya. Sama dengan kita lah orang Indonesia ini, dengan semua tekanan. Tapi alhamdulillah, karena kita bersatu dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, jadi kita nggak sembarang ditindas. Coba kalau nggak ada yang memimpin untuk melakukan gerakan bersatu dan melawan, habis kita ini. Sejak zaman Ahok kemarin gitu. Saya juga tadinya sebetulnya orang baik-baik saja, lembut-lembut gitu kan. Kita ngaji-ngaji aja kan di sini ya. Cuma gara-gara kampung gue mau dijadikan jalan untuk reklamasi, ini kurang ajar nih. Ditambah lagi Al-Maidah kan gitu. Udah mati gue. Jadi dari situ saya belajar bahwa ternyata memang ketika kita semua bersatu dan kemudian kita bangkit, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya dengan izin Allah kemudian kita bisa menghirup lagi. Padahal itu kan selangkah lagi kita dijajah kan. Sekarang lagi beredar, selangkah lagi kafir gitu. Tidak ada yang putar lagi tuh. Gara-gara FOA ini yang nulis. Jadi titik baliknya seperti itu kalau konsep keulamaannya. Tentu dengan semua resikonya. Ya, kayak sekarang kan ASN ini kalau nggak digerakin, dia pikir lu makan dari mana ini gitu. Wah, kelihatannya menterinya perlu disilaturahimin ini kelihatannya. Wah, saya ngakuin tadi teman di grup para tokoh gitu kan, karena ngeributin soal ini, bikin surat terbuka untuk Rudiantara.
Ya sudah terbuka mah nggak dia baca. Silaturahim kita. Tokoh ketemu sama dia langsung klarifikasi. Umat yang nggak sabar nunggu di luar gitu klarifikasi. Gimana, setuju? Gimana jadinya kalau kayak gitu? Ngapain Pak kedatangan silaturahim? Kok banyak ini? Ya mau tahu aja, yang di luar mau denger gitu loh. Klarifikasinya kayak apa Pak Menteri kok ngomong kayak gini gitu. Gimana, perlu nggak? Siapa mau jadi pemimpin di sini? Tapi harus yang ASN. Ada nggak? Ada nggak? Kebayang dulu ini ruangan ini, Polwan, Wan TNI, itu waktu para Polwan ini minta dihalalkan berhijab, dilegalkan berhijab, di ruangan ini nih, di samping nih mereka. Alasannya kayak bener aja lah saat itu. Ini bodohnya umat kadang-kadang suka takut untuk terhadap tekanan-tekanan yang kayaknya aturan padahal bukan aturan gitu. Gitu kan? Baru diancam dikit gitu kan. Dia datang bawa senjata sama tank di depan gitu. Kadang-kadang kayaknya ini aturan gitu. Ya nggak begitulah hidup ini. Saya bilang sama Wan TNI sama Polwan yang berhijab di depan saya, hijab syar'i, tapi kalau ke kantor buka lagi. Ih, kalian ini apa-apaan sih kayak gitu? Tapi nggak apa-apa lah. Kita masuk nih rasionalisasinya. Jadi, Ustaz, kalau yang laki-laki kan enak, jaga malam pakai celana panjang, kami pakai rok mini malam-malam. Gitu. Dia bilang, siapa di antara Anda yang siap jadi martir? Yang siap dipecat dari TNI, siapa yang siap cepat dipecat dari Polri? So kalau ada martir baru enak kita jadi berita ini. Tinggal panggil wartawan gitu kan ya. Nih, dipecat gara-gara protes mau pakai hijab. Kan alasan jenderal-jenderalnya itu apa katanya? Oh, ini demi menjaga netralitas TNI Polri gitu kan? Gitu ya, semua alasannya kayak gitu. Kami harus berpegang pada aturan. Aturan yang mana sih? Ini peraturan, ada undang-undang yang mana gitu. Tapi kan karena ini juga takut juga ngomong walaupun di dalam, ya, coba thinking out of the box. Ternyata setelah kita kejar demi menjaga netralitas. Netralitas yang mana? Memang kalau pakai hijab lantas nggak netral gitu maksudnya. Ya, ada kesan apa? Ya terlalu islamis, terlalu radikal. Itu kan cuma persepsi Anda. Walakhir Ramadan beberapa tahun yang lalu, saya diundang di sebuah Polres. Acaranya buka bersama. Yang melayani saya tuh hijab semua. Saya panggil Pak Kapolresnya, Pak Kapolres, apa gara-gara Ustadz yang datang ke sini kemudian yang suruh melayani ini polwan berhijab semua? Oh enggak Ustadz. Sekarang susah cari polwan yang enggak berhijab. Allahu Akbar. Dulu bilang apa? Menghilangkan netralitas TNI Polri gitu ya. Radikal, apalagi? Apa kata dunia? Oh kalau sekarang enggak, malah bosnya ngatakan langsung kepada saya, Ustadz saya juga muslim, istri saya berhijab. Nah, itu pucuk pimpinan. Bilang gitu, ini jangan live ya. Live. Sudahlah terlanjur. Ya padahal awalnya takut sekali kan. Nah inilah sebetulnya kadang-kadang yang bikin hantu tuh kepala kita sendiri. Sehingga kita kemudian susah bergerak. Begitu juga kasus di Uighur ini. Ya. Memang persoalannya Uighur ini ada dua. Pertama, karena mereka mungkin bukan orang Cina. Yang kedua, karena mereka ingin merdeka. Itu sebetulnya dua hal ini yang kelihatan. Kalau kita lihat dari sejarah-sejarah film-film kolosal Cina, saya kan suka nonton film kolosal. Terus terang apa sejarah kolosal, saya suka tuh. Nah, gimana suku Tan
Sukutan yang saya bicarakan, Sukutan pada tahun 700-an, setelah mereka kemudian lemah dan berkuasanya suku Turk, ya mereka masih menyebut Turk sebelum jadi Turkistan. Stan itu setelah zaman Islam masuk ke sana. Yang masuk ke sana kan saat Nabi Waqqas. Ya jadilah Turkistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan gitu ya. Stan itu Islam. Ceritanya dulu. Nah ini yang menjadi persoalan adalah ada sekelompok orang yang oleh pemerintah Cina disebut sebagai kelompok separatis yang ingin mendirikan negara Turkistan Timur. Kan itu masalahnya. Ini yang membuat kemudian pemerintah Cina merasa berkepentingan untuk menekan agar tidak ada yang keluar. Dan ini dianggap separatis. Nah, tekanannya kepada orang dalam semakin kencang. Padahal sebagian orang dalam tidak. Dia ingin seperti yang di Beijing, yang di Shanghai, yang di Chengdu, yang di mana-mana, yang pernah saya kunjungi. Ya, ada teman saya juga alumni Madinah ketika saya di sana. Jadi Cina itu tidak anti-Islam dalam pengertian soal ibadah, kamu beribadah, tapi tentu ada pembatasan. Ya, misalnya toa masjid nggak mungkinlah keluar azannya. Tetap ada yang ibadah tapi di dalam. Itu bisa kita lihat tuh di Beijing, di Shanghai, dan di beberapa negara di sana, kecuali khusus di Uighur. Jadi persoalan ini masalahnya karena mereka adalah sebuah etnis yang non-Cina yang harus dicuci ulang. Bahkan bukan cuma agamanya yang dilucuti, tetapi juga tradisi dan budayanya. Kalau perlu diganti pakaiannya. Kemarin saya dapat juga penghargaan dari diaspora Uighur Jepang. Kasih tulisan ke saya susah bacanya karena bahasa Uighur tapi tulisannya tulisan Arab. Nah ini kalau di Cina ada orang Uighur menulis bahasa Uighur dalam font Arab, ini radikal di sana. Kalau Indonesia udah lewat, udah nggak tahu lagi Anda nulis huruf pegon itu. Kalau saya di grup Miumi kadang-kadang suka bercanda. Kita ngobrolnya pakai bahasa Indonesia tapi tulisan Arab. Sering bercanda di antara kami. Kan ada orang NU di dalam kita itu, jadi kita ngobrol. Kalau Anda saya ngobrol pakai tulisan Arab mungkin bingung. Mengapa? Mengapa tulisannya apa? Mim. Terus kepanjangan kalau pakai nun sama gain, langsung gain aja. Mega. Kemudian pa. Dan nggak harus pakai dua alifnya, menga, alif lagi, pa lagi, nggak langsung mengapa. Anda, apa Anda? Alif nun, tidur. Saat Ustadz Bakhtiar sedang mengajar gitu. Udah anak-anak itu udah nggak bisa baca itu kan. Nah bahasa orang Uighur tuh masih itu. Ada itu. Dan saya diberikan ini susah bacanya, tapi setelah diterjemahkan, oh ini maksudnya. Ucapan terima kasih atas pembelaan Indonesia terhadap Muslim Uighur. Nah ini juga ceritanya menarik. Jadi ternyata selama ini yang melakukan pembelaan terhadap Uighur sejak saya masih di Madinah, kayaknya saya udah tahu peristiwa ini. Kan di antara teman-teman kami di Madinah zaman saya kuliah, saya kan ya angkatan 2017. 2 tahun yang lalu saya lulus. Jadi apa ya? Kami sudah terbiasa mendengar soal Uighur ini, ya terbiasa. Bahkan di antara teman kami mencari gadis-gadis Uighur untuk diselamatkan. Ya, tapi ternyata stok habis saat itu. Sisa Ethiopia ditawarin, nolak semua. Ada cerita teman saya saat itu, mau berjihad nggak bisa, ya udah menyelamatkan gadis
Uighur, kata panitia, afwan ya akhi. Kemarin masih ada, sekarang tinggal Ethiopia semua gitu. Masih lanjut gak jihadnya, nanti istikharah dulu gitu. Tanya istri. Kemarin waktu Uighur gak nanya istri, gak ada syaratnya gitu kan. Giliran ditawarin Ethiopia, tanya istri dulu gitu. Mundur teratur dia. Ini mujahid kacangan ini. Jadi persoalan itu dua tadi ya. Mereka akan menghadapi tantangan yang semakin berat selama itu ada dimensi ingin merdeka, ya. Apalagi berbau agama, itu yang paling dia takut. Dan di mana-mana memang ketika sentimen ideologi ini yang naik, nah itu bisa berubah situasi. Nah di dalam Al-Quran itu setelah dicela, tidakkah kau melihat wahai Muhammad, ada ribuan orang keluar tinggalkan kampungnya karena takut mati. Allah bilang, mutu. Mati aja kamu sekalian, orang kayak begini nih nggak berhak hidup. Kalau Allah mutu, dan itu betul-betul mati manusia pada saat itu. Bani Israel itu. Summa ahyahum, kemudian Allah hidupkan lagi. Tapi sekalipun dihidupkan, tanda-tanda kematian itu ada di wajahnya. Sorot mata yang tidak punya masa depan. Wajah yang pucat pasi, tak bersemangat. Langkah yang gontai entah kemana. Begitu pula orang-orang yang tidak ada Al-Quran di dalam hatinya. Mati. Mayat berjalan. Bangkai yang berkeliaran. Penduduk kuburan yang jalan-jalan. Ya, orang kalau tidak ada ruh Quran, dia nggak punya narasi. Kerja. Ya kalau cuma kerja, monyet juga kerja. Tapi kan perlu narasi-narasi. Penting, bicara itu penting. Apalagi level pemimpin. Bicaranya itu kerja. Kerjanya itu adalah bicara. Iya. Level top management. Itu bukan waktunya lagi duduk di kantor nulis. Itu kerjaan sekretaris. Ya. Apalagi kalau cuma ngecek gorong-gorong video call, coba sini. Ya. Nanti ini lagi training ILA kan ini ya. Leadership kan. Ya. Jadi ruangan saya sekarang dua-duanya ruangan meeting gitu. Nggak ada lagi ruang kerja. Karena pekerjaan utama top management itu apa? Meeting. Sama ngomong. Gitu kan? Ini kan buat kamu saya bicara. Ya. Jangan apa kok kamu jadi pemimpin gorong-gorong terus. Selfie. Kamu nggak boleh gitu sebagai pemimpin. Nah, narasi agama itu memang kuat membangkitkan. Indonesia ini bisa merdeka di Mekah di setting. Ketika jiwa-jiwa yang sudah merdeka, jiwanya sudah merdeka, di Mekah di setting. Dan saya ketemu dengan orang-orang tua sejak saya kuliah dulu, 2017. Gitu. Saya masih ketemu orang-orang tua dulu yang cerita. Di sini kami sinergi. Bagaimana sebelum tahun 45 kami susun. Karena kami sudah merdeka secara jiwa ketika berhaji. Ya, sebagaimana para hujatnya Palestina. Yang sekarang ketika mereka sampai di depan Ka'bah. Pulang dari Mekah mereka katakan kami sudah titipkan nyawa kami. Kami sudah titipkan nyawa kami dan kami kembali untuk merealisasikan janji kami di hadapan Ka'bah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama-ulama dulu memerdekakan Indonesia ya di Mekah di settingnya. Jadi sekumpulan jiwa-jiwa yang merdeka bertemu dengan tokoh-tokoh muslim dunia yang juga menawarkan kemerdekaan dan menjanjikan bekerja sama untuk kemerdekaan, baru lahirlah mereka para hujjaj. Disitulah snooker grow-nya bekerja keras agar jangan sampai ada orang pergi haji. Agar jangan sampai orang Indonesia pinter,
agar jangan sampai jiwanya merdeka dan bertemu dengan jiwa-jiwa yang merdeka di sana bersama saudaranya di Mekah saat itu. Sebab umat Islam kalau sudah sampai di Mekah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk. Wah, ini bahaya. Bagi sebuah kekuasaan ketika umat Islam sudah bicara lahul mulk, miliknya lah semua otoritas kekuasaan. Itu kan videonya gitu ya. Walillahi mulkus samawati wal ard. Dan milik Allah lah otoritas semua lapisan langit dan bumi. Kalau nggak salah begitu video dia. Saya nggak kenal siapa orangnya pada saat itu. Gitu ya. Itu tauhid. Lahul mulk. Didarin lagi kemarin tuh sama panitia. Wah, ceramah saya dilangkat. Kalau waktu saya ikuti parade tauhid. Waktu saya jalan dari Senayan ke Monas, saya nggak gabung sama yang lain pada bendera dikibarkan, Allahu Akbar semua. Saya bukan Allahu Akbar, saya robek langit Jakarta dengan kalimat tauhid. Saya diam, nggak ngomong, sekeluarga jalan kaki dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kadang sesekali saya naikkan tangan saya sebagai simbol, ya Allah, robeklah kekuatan sihir, langit-langit sihir di langit Jakarta ini. Yang orangnya sudah tersihir dengan survei, yang orangnya sudah tersihir dengan kekuatan uang yang tak berseri, yang sudah tersihir dengan kekuatan koalisi partai-partai besar. Ya Allah, robeklah sihir itu semua. Sehingga saya mulazamah pada diri saya sendiri untuk menghujamkan kalimat-kalimat tauhid, ayat-ayat tauhid, bahkan sampai surah Al-Mulk menjadi sebuah kewajiban bagi diri saya untuk memahaminya. Walaupun surah itu faidahnya, manfaatnya agar kita mendapatkan cahaya di dalam kubur. Tetapi kalau di kubur sudah tercahayakan, bagaimana saat kita hidup tercahayakan dengan surah Al-Mulk ini? Hidup orang Islam. Nah, gitulah cara pandang ulama. Makanya setelah ayat yang mencemooh secara ironi, kok bisa ribuan orang keluar? Ini kan feeling Qur'annya. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wahum ulufun. Tidakkah kamu melihat segerombolan orang ribuan yang keluar? Coba bayangkan ribuan. Ribuan banyak atau sedikit? Kok keluar takut mati? Gitu kan? Kalau zebra 100 dikejar satu hari mau lari semua wajar, binatang. Tapi kadang-kadang saya suka mikir juga, ini zebra apa nggak ada ketuanya ya? Coba balik kanan, gerak. Seruduk tuh harimau, kabur kan si harimau ya. Tapi itu binatang, nggak apa-apa lah, memang begitu. Ya, makanya Allah bilang kalau kamu jangan keluar. Dibalik di dalam Al-Quran, wa qatilu fi sabilillah, gitu ya. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Ulama itu tugasnya membalikkan kembali. Nah, memang tidak boleh ada ulama di tengah umat bagi penguasa. Tidak boleh, sebab kalau ada ulama dan memimpin, ini bahaya. Sebab narasinya bisa membalikkan segerombolan orang itu menjadi sebuah kekuatan yang mendentuk. Makanya sekarang lagi dirusak. Yang sana nyerang ijtima ulama, yang sini menyerang majelis ulama, gitu ya. Supaya rusak nama ulama. Memang kotor politiknya. Cara mainnya kotor sekali. Sebab di mana-mana termasuk di Indonesia, terutama di dunia Islam, kalau mau dia bangkit, ya harus ulamanya yang bangkit. Gaza bisa bertahan karena ada ulama yang didengar di sana narasinya. Nah, di Suriah awalnya nggak ada ulama, lemah di lapangan ulama, makanya kocar kacir. Kalau nggak ada ulama, karena nggak ada yang menyemangati. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ingat Allah Maha mendengar semua perkataanmu dan Maha melihat semua perbuatanmu. Wah, kalau udah dilihat dan didengar oleh Allah, berarti lu nggak bisa main-main nih. Tetapi untuk bisa menang, di ayat selanjutnya,
Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsiran. Siapakah di antara kalian yang hendak menjadi investor proyek Allah? Kira-kira begitu. Siapakah di antara kamu yang ingin menghutangkan Allah? Gitu kan bahasanya. Man dzalladzi yuqridullah, memberikan pinjaman. Keren banget nih bahasanya. Allah yang pilihkan. Allah angkat derajatnya orang yang berani meminjamkan hartanya di jalan Allah. Jadi kalau ada peminjam sama yang meminjamkan, tinggian mana derajatnya? Berarti di ayat ini tinggian siapa? Tetap tinggian Allah. Tapi di situ secara balaghah Allah sedang mengangkat derajat hambanya yang mau meminjamkan hartanya untuk Allah, kan gitu. Maksudnya untuk proyek agama Allah. Makanya ditakutkan orang seperti ini. Nah, ini ulama lagi yang bisa menggerakkan. Ya. Coba tanya orang-orang partai ini, bisa ngumpulin jutaan orang datang ke Jakarta? Gak bisa. Wani piro. Ongkosnya saja kereta minimal. Berapa itu? Makanya nggak ada yang bisa pernah membayangkan kok bisa 212 itu jutaan orang. Kata Sidney Jones yang menuduh saya dapat dana dari luar, nggak mungkin kalau nggak ada uang besar di balik 212. Saya bilang mungkin lah. Dan memang ada. Nah tuh kan. Berarti Bakhtiar Nasir telah lakukan money laundering gitu. Pala lubu menyan. Umat kan yang bayar sendiri kan. Ada partai bisa melakukan begitu? Ya enggak. Prabowo aja 2014 capek ngumpulin orang. Karena harus bayar per orang 100 ribu. Kali 1000 orang. 100 juta. 10 ribu orang. 1 M itu baru ongkos doang. Kan ada kemarin tuh di Sumatera Barat. Ya, nasi bungkus dikasih, kaos dikasih, amplop dikasih, minta di depan. Ternyata gak ada yang datang gitu. Berapa coba tuh? Nasi bungkus, kaos sama amplop. Belum lagi bus yang sudah disiapkan. Ya. Tapi narasi ulama jika mengambil dari keaslian Al-Quran. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang ingin menghutangkan Allah? Bagi orang yang berilmu. Saya sendiri ketika mendengar lagi ayat ini, keren banget nih ayat ini, gue mau bahasa saya, gue mau jadi investor proyek Allah gitu. Bayangkan membiayai Allah. Ini kalau saya bikin seminar menjadi investor Allah gitu. Keren gak bahasanya? Orang pasti bingung, apa pula gitu. Nah lu gak punya narasi, kerja mulu sih. Orang kayak lu tuh, yang lu tahu gajian akhir bulan. Iya. Malam minggu juga pas-pasan makan. Walaupun jalan-jalan sama teman. BS-BS sih. Ya. Bayar sendiri-sendiri ya. Gitu. Tapi kalau orang-orang yang matematika atau ekonominya sudah beyond bersama ulama itu lain gerakan. Fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Allah akan bayar dengan kelipatan yang banyak. Nah, narasinya biasanya kalau kita berinfak dikali berapa? 10, 70, 700, banyak gitu kan? Mudha'afan. Nah, ini diambil diksi yang paling tinggi, adhafan katsiran, bukan mudha'afah lagi. Yang diambil di ayat ini. Allah akan lipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Kali ini Allah bikin kata banyak. Sebelumnya enggak. 7 itu banyak. 700 itu banyak. Tapi kali ini disebutkan banyaknya langsung oleh Allah. Jadi orang-orang yang mengeluarkan hartanya menjadi investor proyek Allah ini, Allah bayar dengan banyak. Narasi ulama bisa mengunci orang-orang yang ragu dengan cara apa? Wallahu yaqbidu wa yabsutu.
Dan Allah lah yang maha menyempitkan rezeki, Allah pula yang maha melapangkan rezeki. Wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya lah segala urusan dikembalikan, termasuk kamu dan hartamu nanti. Udah, kalau sahabat udah kena ayat itu tuh, nggak ada istilah 2,5% kayak dulu orang gitu. Nggak ada. Apalagi 10% kagak ada. Dia cerita semuanya. Nah, inilah barangkali kekuatan narasi ulama dalam gerakan seperti ini yang di Uighur kelihatannya masih belum optimal. Jadi diaspora ini pun kemudian hidup masing-masing. Jadi belum merupakan satu kesatuan. Tapi kalaupun mereka bersatu, sekarang udah ada Kongres Uighur Dunia. Ya, kongres ini kemudian bersatu dan lagi dalam sebuah yang datang kemarin si Tungtul itu, Majelis Nasional. Tapi ini Turkistan Timur yang dianggap sebagai separatis gitu oleh pemerintahan Cina. Tapi cukup efektif karena setelah itu kedubes datang ke Muhammadiyah, ya datang ke NU. Memang yang panen Muhammadiyah sama NU kalau gerakan umat itu. Padahal yang kerja bukan Muhammadiyah sama NU gitu. Mereka yang dikunjungi gitu. Harusnya Muhammadiyah sama NU tuh berterima kasih. Gara-gara ada 212 banyak orang dia jadi pejabat gitu ya. Itu pengakuan mereka loh. Ustadz terima kasih, ini kata teman dia. Gara-gara antum saya sering muncul di TV gitu. Yang menjadi penengah apalah. Ya nggak apa-apa. Memang dalam sebuah sinetron harus ada bad guys. Ya, kalau semua menjadi nice guys itu kan nggak seru. Harus ada pemeran ya udah aku antagonisnya lah. Kalau semua ingin jadi pemeran utama, seru nggak? Nggak seru. Ya udahlah nggak apa-apa. Ini resiko menjadi pemeran antagonis. Tapi antagonis yang beda. Ini bukan sinetron, ini beneran. Gitu. Baik. Jadi sekarang ini orang-orang Uighur sangat membutuhkan narasi. Dan sayangnya memang belum ada dari mereka yang concern melahirkan ulama-ulama. Tapi mudah-mudahan nanti kita akan coba konsolidasikan agar lahir di antara mereka. Satu aja ulama lahir dan kemudian berani mengeluarkan senjata paling utama sebagai penutup. Di mana sih senjatanya ulama sebetulnya? Apa senjata ulama, tahu nggak? Coba lihat. Ketika saya ketemu dengan Zakir Naik di Malaysia, ada seorang penanya, dari tadi pembicaraan Anda tidak ada sedikit pun yang namanya terorisme. Pembicaraan Anda mempersatukan, tapi pertanyaan kami katanya, kenapa Anda dituduh teroris nomor 1 di dunia? Saya mau nanya, Zakir Naik punya senjata nggak? Punya uang banyak nggak? Punya kekuasaan nggak? Nggak. Lalu punya apa dia? Ilmu. Sultatul ilm di sini. Kekuasaan, kekuatan senjata yang bernama ilmu. Anda coba-coba menentang dia. Cuma 1 jurus di depan mata saya, nggak sampai 1 menit itu orang yang protes Muslim langsung. Nggak sampai 1 menit. Dengan jurus yang sederhana. Itu ilmu. Ya. Senjata, uang, kekuasaan itu runtuh di kekuatan ilmu. Kalau Anda cerita misalnya tentang ashabul yang di Parit namanya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ashabul Ukhdud misalnya. Itu kan gara-gara ilmu seorang pemuda kan, sehingga semua tiba-tiba memeluk agama atau bertauhid kepada Tuhannya si pemuda ini kan. Ya, yang kalang kabut si raja sehingga harus membakar orang yang beriman. Padahal kalau pakai uang berapa lama itu di-entertain agar berubah akidah. Ya, tapi ilmu sebetulnya menjadi kekuatan. Makanya beda. Orang yang masuk Islam dengan yang murtad dari Islam beda. Yang murtad rata-rata blow on. Yang masuk Islam itu rata-rata yang pinter. Jadi jumlah yang keluar katakanlah misalnya 100,
Kalau mereka masuk katakan satu aja itu dibanding 1000 di antara mereka. Apalagi kalau 100 kafir, 100 masuk Islam, beda jauh itu kualitas. Nah begitulah kira-kira senjatanya para ulama dan mudah-mudahan Anda diwariskan ilmunya para ulama. Terima kasih. Karena sudah malam gak ada tanya jawab. Ya. Nah, udah cukup aja lah dari saya. Nanti selebihnya ketemu di Kamis malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ustadz Bakhtiar Nasir, luar biasa. Narasinya luar biasa. Baik. Antum mau Ada plakat yang mau dibagikan? Ustaz? ada kenang-kenangan dari panitia nih, Ustadz. Ya, sebagai Kalian penutup foto kegiatan kita malam hari ini. Untuk Pak Fajar juga ya? Ya. Oh ya. Kita lihat. Silakan Pak Fajar, barangkali bisa ke bagian depan. Dalam hal ini plakat akan diserahkan oleh perwakilan panitia. Rasid. Oh ya teman-teman, sebagai informasi juga kita masih membuka kesempatan bagi antum semuanya untuk ikut berpartisipasi dalam rangka membantu saudara-saudara kita di Uighur, bisa dalam bentuk bantuan dana ataupun juga yang lain. Nanti teman-teman insya Allah akan memfasilitasi di belakang. Baik. Ada lagi? Cukup? Baik, terima kasih Pak Fajar, tetap bertahan di sini barangkali ya, Pak Fajar ya. Ya. Ada lagi nih, apa? Informasi yang mungkin bisa kita bagi ke teman-teman? Alhamdulillah rangkaian acara telah selesai, mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita semua. Perlu diingat bahwa kita harus tetap optimis mendukung saudara kita dimanapun berada. Iya, betul. Juga harus bisa merasakan apa yang kepedihan, kesusahan